Tahu nggak, kalau menjaga kesehatan mind body itu bukan hanya penting, tapi wajib. Kalau nggak, ini yang bisa menyebabkan munculnya penyakit kronis. Zaman sekarang itu banyak sekali orang yang mengalami penyakit kronis. Contohnya seperti penyakit autoimun, diabetes, asma, radang persendian, masalah pencernaan seperti IBS atau IBD, masalah kulit juga ya seperti eksim atau psoriasis, ada lagi Alzheimer, bahkan kanker pun. Jadi jangan berpikir, oh ini semua tuh hanya gejala fisik ya atau hanya masalah pada tubuh saja. Penyakit kronis itu dapat disebabkan oleh pikiran kita. Dan yang dimaksud pikiran itu adalah cara kita berpikir dan perspektif kita. Baik itu pekerjaan kita, baik itu karir, hubungan kita, keuangan, dan lain-lainnya. Penyakit kronis itu kelihatannya seperti penyakit misterius. Biasanya nggak jelas datangnya dari mana. Ya, gejala yang dialami itu mungkin lebih dari 3 bulan. Kalau kita lab test hasilnya seperti lumayan aman ya, tidak ada real red flags ya. Mungkin kolesterol agak tinggi, tekanan darah agak tinggi, mungkin ada kekurangan vitamin D atau zat besi ya. Tapi hal-hal ini kalau dipikir-pikir bisa diperbaiki. Ya, gejala mungkin akan berkurang tapi tidak tuntas. Dia sering muncul lagi. Dan obatnya pun tidak ada. Kalau kita dikasih obat sama dokter, biasanya hanya meredakan gejalanya. Dan sifatnya jangka pendek, bukan menyelesaikan masalahnya. Jadi, apa masalahnya? What's the reason behind chronic illness itu sendiri? Penyakit kronis adalah a mind and body disorder atau gangguan pada tubuh dan pikiran kita. Artinya tubuh bermasalah dan pikiran kita juga bermasalah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau tubuh bermasalah, pikiran kita juga terpengaruhi. Dan sebaliknya, kalau pikiran kita bermasalah, gejala di tubuh juga akan mulai muncul. Dan ini sudah diakui oleh ilmu kedokteran. Contohnya penyakit IBS atau yang disebut Irritable Bowel Syndrome yang adalah masalah pencernaan. Tapi IBS itu bukan hanya terlihat lewat gejala seperti perut kembung, ya, diare atau konstipasi, tapi juga lewat gejala mental health seperti mood issues, suasana hati kita, anxiety or depression. Dan IBS sudah dinyatakan dalam ilmu kedokteran itu sebagai gut and brain disorder, artinya gangguan pada sistem pencernaan dan otak. Masih ragu atau masih nggak percaya kalau mind body kita itu saling berhubungan? Coba tutup mata ya dan bayangkan kamu itu ambil buah lemon. Lalu kamu belah lemonnya. Lalu kamu buka mulut gitu dan peras lemonnya. Sampai si jus dari lemon itu netes ke dalam mulut kamu. Apa yang terjadi? Biasanya air liur akan muncul dalam mulut kita sampai merasa harus menelan air liurnya. Seperti bisa merasakan asamnya dari lemon itu. Tapi apakah kamu benar-benar memeras lemon itu ke dalam mulut kamu? Enggak kan? Itu tidak terjadi gitu. Tapi kamu dengan membayangkannya saja sudah sampai musim menelan air liur. Kebayang nggak betapa powerfulnya pikiran kita itu sampai bisa memicu reaksi secara fisik pada tubuh kita. Jadi kalau kita terus-menerus berpikir, oh my god kita akan sakit, apa yang bisa terjadi? Apa yang bisa terjadi kalau kita berpikir seperti ini terus? Apa kira-kira efeknya pada tubuh dan pikiran kita? Every cell in your body is constantly listening to your thoughts. And our thoughts can change our reality. Seluruh sel dalam tubuh kita itu setiap saat mendengarkan apa yang kita pikirkan. Dan pikiran kita dapat merubah atau mempengaruhi realitas kita. Bisa dibayangkan nggak dampaknya seperti apa? Kalau kita terus berpikir, oh saya akan sakit, saya tidak akan sembuh. Inilah yang dapat memicu yang namanya penyakit kronis, stres kronis ya, atau burnout juga bisa, dan masih banyak lagi. Pernah dengar nggak ungkapan the body expresses what the mind suppresses? Badan kita itu nggak bisa bohong. Sejalan dengan waktu, tubuh pasti akan menunjukkan apa yang kita pendam selama ini dalam pikiran kita. Dan ini akan muncul dalam bentuk penyakit.
yang termanifestasi dalam bentuk penyakit yang pastinya bukan hanya fisik, tapi juga gangguan kesehatan mental dan emosi. Jadi jelas ya, kalau mau sehat atau mau menyembuhkan diri kita dari penyakit, kita nggak bisa hanya fokus pada gejala fisiknya saja. Nggak cukup. Kita juga perlu mengelola pikiran kita. Kalau kita menjaga dan merawat mind body, kita berikan apa yang diperlukan tubuh dan pikiran kita seperti nutrisi yang baik, gaya hidup yang baik, kita nggak lupa mengelola stres sehari-harinya. Our health and well-being akan thriving, bukan surviving lagi. Thriving itu artinya berkembang, di mana surviving itu artinya bertahan. Dan ketika mind body kita itu thriving atau berkembang, naturally spirit atau jiwa kita juga akan ikut berkembang. Karena secara fisik dan pikiran ketika kita thriving, kita akan lebih merasa aman dan nyaman, terkoneksi pada diri kita sendiri. Dan ketika kita terkoneksi pada diri kita sendiri, kita terkoneksi pada jiwa kita. Ketika kita terkoneksi dengan jiwa kita, kita terkoneksi dengan Tuhan. Wow, kita terkoneksi dengan orang di sekitar kita. Kita terkoneksi dengan alam semesta, segala-galanya. Ini efek domino dari menjaga kesehatan kita, mind, body, and spirit yang sangat luar biasa.